Halo, selamat sore Tribuners. Bersama saya Yuta Nasution. Selama 30 menit ke depan kita akan mengulas sosok atau profil tentunya yang menginspirasi, full of achievement atau pencapaian-pencapaian dalam kehidupannya yang bisa kita jadikan motivasi untuk bisa jadi manusia yang lebih berkualitas nih Tribuners. Nah Tribuners, aku informasikan ya untuk di time hari ini, konsepnya tentang menjadi seorang penegak hukum tidak membuat sosok yang satu ini menjadi begitu kaku dalam menjalankan fungsi-fungsinya untuk mengedukasi masyarakat khususnya dalam pesan Kamtibmas nih Tribuners. Dan dengan mengedepankan sisi humanis tentunya melalui cara uniknya tersendiri yaitu bernyanyi bisa membuat masyarakat yang mendengarnya menjadi lebih nyaman sehingga pesan itu mungkin bisa langsung nyampai gitu ya dan bisa terlaksana, apalagi pesan-pesan moral atau pesan-pesan khusus yang terkandung di dalam lagu tersebut gitu. Dan kalian mungkin masih ingat ya dengan polisi yang viral karena menyanyikan lagu Cayo Huhan, Ayo Semangat Tuhan di awal pandemi Corona Februari 2020 lalu, dan melalui lagu tersebut tentunya menyebarkan energi positif ke seluruh masyarakat dunia, khususnya masyarakat di China. Dan selain itu energi positif itu juga berimbas tentunya ke karir sang penegak hukum yang satu ini. Penasaran dan pengen tahu lebih dalam lagi tentang cerita menarik dari sosok pengayom pelindung masyarakat yang humanis melalui lagu Mandarinnya ini? So, it's the time with Ucok Hans Simangunsong. Nah, Tribuners, kita balik ke studio Tita ya kan, di sini sudah hadir Bapak, enaknya Pak Ucok Hans Simangunsong ini aku panggil Pak apa nih Pak? Pak Hans boleh. Pak Hans aja ya Pak ya. Pak Hans, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Kesibukannya apa saat ini Pak? Kesibukan saya saat ini bertugas di kepolisian. Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat, Polda Jambi. Polda Jambi. Oh, dari Jambi ya ke Medan ya Pak ya. Waduh, ada gerangan apakah nanti itu ada ininya, ada ceritanya nanti di situ ya. Dan Pak, nih Tribuners pengen tahu nih Pak, untuk dari awalnya Pak, riwayat singkat nih Bapak menjadi seorang penegak hukum atau kepolisian. Apakah memang sesuai cita-cita atau gimana Pak perjalanannya gitu Pak? Boleh diceritakan ke kita? Ya, memang dari kecil saya sudah bercita-cita ingin menjadi bagian dari negara ini untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Karena orang tua saya pun dari kepolisian juga. Oke, lingkungan keluarga. Opung juga kepolisian dan keluarga saya yang lain juga dari kepolisian. Makanya saya terinspirasi untuk menjadi abdi dari negara ini. Iya, berarti termotivasi emang karena circle-nya Pak Hans ini penegak hukum semua. Jadi kayak sosok yang ini ya Pak, jadi panutan ya Pak ya tentunya ya. Dan awal-awal perjuangan menjadi kepolisian tuh walaupun punya keluarga kan ada beban sih Pak. Ini aku bisa nggak ya jadi polisi gitu. Ada nggak hal-hal yang tersulit dalam menjalani prosesnya itu Pak? Ya, pada tahun 97 setelah saya tamat sekolah, itu saya disekolahkan sama orang tua meneruskan untuk mengikuti pendidikan kepolisian di Polda Nangro Aceh Darussalam ketika itu. Ya, Polda Istimewa Aceh ketika itu namanya Polda Istimewa Aceh. Jadi saya dititip sama tante ataupun bibi di Polda Istimewa Aceh untuk dilatih mau menjadi prajurit kepolisian saat itu. Alhamdulillah tes pertama saya lulus dan mengikuti pendidikan di SPN Selawah pada tahun 98. Ya, tantangan cukup berat karena ketika itu kita memang dibentuk menjadi seorang anggota ABRI ya, ketika itu ABRI ya, bukan anggota Polri ya. ABRI baru kita pisah pada tahun 99 atau tahun 2000-an. Itu pisahnya dari TNI Polri. Jadi ketika itu memang kita tuh berjuang bersama dengan adik saya, namun adik saya ketika itu gagal. Jadi saya melanjutkan untuk mengikuti pendidikan kepolisian. Dan melanjutkan perjuangan keluarga tentunya ya Pak ya. Tentunya melanjutkan perjuangan keluarga. Benar, cita-cita, karena memang benar tadi kan kalau memang semua sudah profesinya kepolisian dan kita pengen memang punya cita-cita kayak suatu beban ya Pak kalau nggak
berhasil, tapi ternyata Pak Hans membuktikan bisa gitu ya, dengan tekad yang kuat tentunya ya. Apalagi asal dari mana Pak? Asal saya dari Labuan Batu, Rantau Prapat, Lah, dari Sumatera Utara. Rantau Prapat ke tugas pertama di Aceh gitu kan? Enggak, kita Jadi- hanya pendidikan kepolisian pendidikan di ya, Pak? sana. Untuk tugas pertamanya Tugas pertama langsung di Polda Jambi Oh, langsung ke Polda Jambi. Berarti sampai sekarang loh Pak? sampai Wah, sekarang. betah nih Pak Hans di situ ya. Tapi pengen tahu nih Pak, ada nggak kisah-kisah unik atau berkesan saat menjalani tugas kepolisian ini? Tentunya kalau kisah-kisah unik, ya ada. Kisah-kisah unik saya itu mungkin selama bertugas melayani masyarakat yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Iya, benar. Pastinya berbeda-beda. Namun melalui pelayanan dan perlindungan serta pengayoman kami, insya Allah selama bertugas tidak mendapat hambatan yang terlalu menonjol. Bisa kita hadapi, Bisa diatasin bisa gitu ya Pak? diatasi itu tadi. Tentunya dengan pelayanan yang humanis. Iya, itu tadi pendekatan humanis tentu ya Pak ya. Tapi mohon izin dulu nih Tribuners ya, kita kan sudah menjaga jarak nih antar narasumber dan host. Kita izin buka masker untuk ngobrol, boleh Pak? Boleh. Boleh ya Pak ya. Kita katanya sudah di swab Iya. juga, sudah di swab. Oh, sudah di swab ya kan? Iya Pak, itu pun swab minggu lalu sih ya, tapi mudah-mudahan masih aman lah ya. Karena kita sudah vaksin 2 kali Pak. Ya, saya juga sudah vaksin juga. Iya. Pastinya TNI Polri sudah harusnya mendahului. Iya dari masyarakat. benar, salah satu garda terdepan ya Pak ya untuk Ya. menghadapi pandemi ini. Dan Pak tadi Bapak cerita tentang kisah-kisah unik atau berkesan ya saat menghadapi masyarakat, dan Bapak bilang itu bukan hambatan karena semua bisa diatasi. Tapi ada dong di sela itu tantangan-tantangannya, apalagi masyarakat ini kan beragam gitu ya Pak ya. Mudah sekali terpicu ya kan, atau tersulut kalau ada isu-isu yang miring gitu. Tantangan-tantangannya seperti apa sih Pak? Ya, boleh saya ceritakan. Dulu saya waktu melaksanakan tugas di salah satu Polres di Jambi, saya sebut saja Polres Rawalangun, itu saya menjalankan tugas itu unik. Saya sambil melaksanakan patroli di Satuan Sabara itu, saya juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas itu melalui musik. Oke. Unik ya, ya, melalui musik. Bahkan saya sering sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah. Saya akan mengawali mulai dari Tingkat terbawah dulu tingkat ya. terbawah dulu. Saya akan sosialisasikan tentang penyalahgunaan, bahayanya penyalahgunaan narkoba, iya. miras, dan lain sebagainya. Oke. Tapi sebelum saya menyampaikan himbauan tersebut, saya akan hibur mereka supaya masuk dalam pikiran mereka. Iya. Karena saat sekarang ini kan mungkin banyaknya masyarakat menggunakan media sosial. Iya benar. Pasti. Dan mereka kalau kita hanya menyampaikan himbauan, saya rasa mungkin kebanyakan masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Iya, Tapi kalau kita memberikan hiburan awalnya, iya. mungkin mereka, wah ini mungkin Bapak Polisi ini lebih humanis. Karena selama ini kan mungkin taunya masyarakat. Stigma orang gitu orang, kan. Iya, kepolisian tuh apa? Kaku gitu Pak. Kaku. Deg-degan gitu, mau ketemu polisi Iya, deg-degan Pak. Benar. Padahal polisi adalah bagian dari masyarakat juga. Iya, benar. Dan kami juga adalah manusia biasa. Yes. Yang bisa menangis tentunya Pak ya, yang bisa tertawa, bisa tersenyum, dan juga bisa meninggalkan dunia ini pastinya. Iya, kita semua sama-sama. Iya, bukan malaikat, tapi kami ingin kritikan lah. Dan bagi saya tidak ingin dipuji sama masyarakat, tapi saya ingin dikritik. Yang membangun tentunya. Iya, tentunya yang membangun. Oke, berarti dengan cara unik nih Tribuners, melalui penyampaian pesan-pesannya diawali memang dari tidak membentuk image-nya terlalu kaku ya Pak ya. Biar orang juga mendengarkan pesan-pesan yang akan disampaikannya dengan hati yang lega gitu, berarti nyampe gitu ya, dan bisa dilaksanakan tentunya. Dan Pak pengen tahu pelajaran hidup apa sih yang Bapak dapatkan ketika menjalani tugas sebagai penegak hukum? Ya, boleh saya ceritakan juga. Untuk pelajaran hidup yang saya ambil hikmahnya, setiap manusia ini tidak ada yang sempurna. Yes. Pasti mempunyai permasalahan. Itu sudah pasti. Yeah. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai permasalahan. Termasuk saya. Pasti punya permasalahan. Mungkin permasalahan yang terdahulu yang pernah saya lakukan
kehilafan tanpa saya sadari, mungkin saya pernah melakukan kehilafan. Namun dari kesalahan, kehilapan yang pernah saya lakukan terdahulu, saya coba bangkit. Saya coba bangkit, mulai membenahi keluarga, kedinasan, tentunya kan. Dan alhamdulillah hingga saat sekarang ini Tuhan itu tidak tidur, Allah itu tidak tidur. Kun payakun. Jadi apabila gitu ya. Dia menghendaki terjadi, maka terjadilah. Intinya jangan lupa selalu bersyukur, ucapkan rasa syukur dan selalu berdoa. Benar. Itu. Ucapkan syukur dan selalu berdoa. Jadi apapun problem atau masalah, bahkan di titik terendah sekalipun ya Pak ya. Permasalahan sekecil apapun pasti bisa kita selesaikan. Asal kita tuh tadi mau untuk melakukan perubahan. Iya benar. Perubahan ke arah yang lebih baik tentunya Tribuners ya. Oke. Nah Pak, pengen tahu nih Pak Hans tentang pendapat Bapak khususnya tentang ya sebagai warga negara Indonesia kita tentu menjunjung tinggi nasionalisme ya kan. Khususnya isu kebinekaan. Gimana menurut Bapak? Ya, menurut saya marilah kita memandang ke depan, atau kita tunggu dulu, cut dulu ya. Cut. Oke, lanjutkan. Langsung menurut saya ya Pak. Ya. Menurut saya, dari pertanyaan Mbak Teh tentang kebinekaan, dari dahulu kita memang sudah NKRI ya. Dari dahulu kita memang sudah NKRI. Jadi isu yang berkembang tentang adanya hoax di Indonesia ini, itu harus kita lawan. Minimalkan tentunya. Kita lawan. Lawan ya Pak ya. Kita lawan langsung hoax. Tegas ya. Tegas. Lawan hoax. Stop ujaran kebencian. Iya benar. Karena kita di Indonesia ini mempunyai beragam suku. Yes, benar. Tentunya dari suku Aceh, Batak, Jawa, Padang, Bugis, Melayu, Dayak. Waduh, banyak lagi Pak ya. Bahkan suku Tionghoa pun ada. Iya. Nah, yang sudah mempunyai hidup berdampingan ya warga negara di Indonesia ini. Tetapnya pasti WNI gitu, ya, cuman tetap beragam agama, etnis juga. Mari kita sama-sama bahu-membahu untuk memajukan Indonesia ini yang jauh lebih baik. Tentunya kita walaupun berbeda, tetap bersatu untuk perdamaian. Iya, walaupun dan juga berbeda, perdamaian dunia. Iya, langsung skup internasional langsung ya Pak ya. Iya ya, karena hoax ini nggak memandang daerah atau tempat ini ya, pokoknya dunia itu pun terlanda gitu kalau ada isu hoax itu. Oke, Tribuners, kita tahu ya bahwasanya Pak Hans ini adalah polisi yang viral dengan lagunya Cayo Huhan ya kan. Kalau kalian mau diingatkan lagi nih, kalian nonton video klip yang satu ini, tapi kita sambil ngerti time sejenak, oke? Wuhan 加油！中国人很善良，每一颗心都温暖。一方有难八方如愿，心中要太阳。中国人的胸膛，面对无数的黑暗，白衣天使不顾性命，勇敢往前扛。加油，武汉，一定要坚强，在你们的身后有股在陪伴。加油，中国，民众来更强，历经风霜总会成阳春。加油，武汉！加油，武汉！ Kami selalu mendoakan buat sahabat-sahabat saya yang ada di Cina, Wuhan sana, selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga segala macam virus penyakit yang ada di sana segera teratasi. 中国人的胸膛，面对无数的黑暗，白衣天使不顾性命，勇敢往前扛。 加油，武汉！一
定要坚强，在你们的身后有祖国在陪伴。加油，中国，民众来更强，历尽风霜总会成阳光。加油，武汉，一定要坚强，在你们的身后有国族在陪伴。加油，中国，民众来更强，历尽风霜总会见阳光。加油，加油，for Wuhan。 Nah, Tribuners udah lihat kan video klip dari Pak Hans Simangunsong yang kita lihat tuh cuma bisa lihat dari TV ya kan, YouTube juga. Tapi pengen jangan-jangan tuh lip sync nggak? Bercanda, abis ini ya kan keselamatanku nggak ya, bercanda Pak. Boleh nggak Pak di sini Bapak unjukkan kepiawaian Bapak nyanyi lagu Cayuhuan khususnya? Silakan. Cayuhan. Cayo aku salah ya? Cayuhan. Ya. Ya, walaupun saat sekarang ini Wuhan sudah berakhir Iya, pandemi yang pandeminya. COVID. Ya, tapi karena memang sudah request dari Yuta, host kita Pak. ini tadi, ya bolehlah. Ya dong. Rapnya saja ya. Boleh lah, cuplikan aja Pak. Cuplikan Nanti saja kalau ya. dari sampai akhir, Bapak ini kita mahal bayar yang enggak ya? Canda. Ya oke. 加油，武汉，一定要增强，在你们的身后有祖国在陪伴。加油，中国，你总来很强，历经风霜总会成阳光。Oke, nah nanti Tribuners sambil lihat translate-nya juga ya kan. Cayuhan, semangat Tuhan, dan satu lagi Cayo apa Pak? Yang ref kedua? Oh, yang kedua. Iya. Nah, yang Bapak nyanyikan tadi kan Cayuhan, habis itu Cayo apa Bapak sebutkan tadi? Oh, yang kedua ya. Cayo Wuhan, Cayo Chungguo. Tiongkok Ya, maksudnya ya? iya, Tiongkok. Oh gitu, salah penyebutan saya, pikiran saya kemana-mana. Oke, Tribuners, tadi sudah dengerin Cayuhannya dari Pak Hans Simangunsong yang tentunya menyebarkan energi positif ke seluruh masyarakat internasional dunia, khususnya masyarakat China saat itu ya Pak ya. Dan COVID juga sudah selesai di sana, dan di Indonesia juga sudah mulai mereda ya Pak. Medan khususnya sudah di level 2 akan menuju ke level 1, mudah-mudahan segera selesai gitu ya. Di Jambi sendiri gimana Pak? Di Jambi sendiri, alhamdulillah sudah menurun ya, sudah menurun, dan untuk penanganan COVID juga luar biasa saat sekarang ini. Terima kasih buat Bapak Presiden Joko Widodo dan juga seluruh unsur pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai tingkat ke bawah, luar biasa dalam penanganan COVID ini, dan cepat hingga cepat tanggap dan masyarakat pun menyambutnya dengan antusias. Iya, Apalagi saat sekarang ini kita sedang menjalani percepatan vaksinasi nasional. Percepatan vaksinasi nasional, jadi buat Iya. kalian harusnya sudah selesai vaksin kedua dong. Iya. Dan menuju booster sekarang Betul. ya Pak ya. Dan tentunya agar masyarakat Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Amin, Subhanahu wa taala, dan amin. sehat selalu. Amin, sehat sekali. Tadi saya itu hanya menyemangati Apa tuh, Pak? tentang Wuhan ya. Iya. Ya, namun kita ini kan sekarang ini kan sedang ada di negara kita. Iya dong, Kita harus Indonesia. mencintai Iya. ya negara tercinta Republik Indonesia tentunya ya, Indonesia. Nah itu Pak, Saya berkaitan sama yang mau Yuta tanyain ini kan itu sensitif tuh saya Pak. juga punya ini loh, punya Apa tuh, lagunya Pak? loh. Oh ada? Ada lagu tentang tentang COVID juga. Oke, silahkan. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Ya, lagu ini juga sudah sempat viral juga di beberapa televisi nasional, dan ini saya ambil lirik lagunya ataupun edukasinya dari lagu Cayo Wuhan yang saya nyanyikan tadi. Oke. Dan tentunya lagu ini juga untuk menyemangati seluruh masyarakat Indonesia. NKRI, harga mati. Gimana? Silakan. Mari semua kita bersama-sama kuatkan tekad kita untuk satu rasa. Semangat dunia,
kita bersama untuk melawan semua kesedihan kita. Ayo dunia, lawan corona. Tuhan kan melindungi kita. Semangat Indonesia, kita bersama untuk melawan semua kesedihan kita. Ayo Indonesia, ayo semua, Tuhan kan bersama kita. Iya. Amin. Wah, keren ya. Ayo semangat Indonesia, Tuhan bersama kita. Semoga virus corona pergi selamanya. Iya. Kalaupun yang nggak bisa pergi ya setidaknya berdampingan lah ya. kayak virus corona lagi denger ini aja ya Pak, bercanda gitu Pak. Dan Tribuners, kita tahu ya cara unik dari Pak Hans itu dalam menyampaikan pesan-pesan moral atau pesan-pesan dari Kamtibmas itu diawali dengan bernyanyi. Tapi menurut Bapak itu efektif nggak sih Pak? Ya sebenarnya kalau untuk melakukan himbauan ataupun melayani masyarakat, bisa dengan berbagai macam cara apa saja. Mungkin bisa melalui ceramah, baik di masjid ataupun yang Nasraninya Di mungkin gereja, melalui di gitu. gereja, dan juga yang beragama Konghucu ataupun Di Buddha di perkumpulan mereka. benar. Namun menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas sesuai dengan tupoksi, tugas pokok fungsi kita masing-masing, dan tentunya tentang himbauan keamanan ketertiban masyarakat, agar masyarakat ini bisa memahami dan bisa aman dari gangguan apapun. Aman Dan bisa- bermasyarakat ya. Iya, dan tentunya waspada dari sebelum Ancaman-ancaman dari luar ya Pak. Betul. Oke, memang harus disampaikan secara humanis ya Pak, biar memang Sampaikan bisa secara terlaksana humanis. secara optimal. Khususnya masyarakat kan kadang-kadang punya pola pikir yang beragam-ragam ya, bisa diterima bisa enggak ya kan Pak. Ya mudah-mudahan energi positifnya sampai ke kalian yang dengar ini juga ya. Dan Tribuners, melalui lagu tersebut selain menyebarkan energi positif tadi aku bilang ke seluruh masyarakat dunia sehingga kita bisa berhasil melawan corona nantinya, dan menyebarkan energi positif juga khususnya ke karirnya Pak Hans. Ya kan, karena melalui lagu tersebut apa nih Pak? Bapak aja yang cerita Pak, Yuta Pulai kan. Melalui lagu tersebut apa nih Pak berefek terhadap karirnya Bapak? Maksudnya berefek dalam lagu. Oh, maksudnya begini, mungkin dari lagu tersebut. Sekolah ya. Ya, mau sekolah tadi ya. Iya. Oh iya. Ya benar. Jadi Mm-mm. pada saat pandemi kemarin terjadi di kota Wuhan, itu saya terketuk dalam hati, ini penyakit apa, virus apa? Saya tidak mengerti pada saat itu. Wah, ternyata disebarkan COVID-19. Apa sih COVID-19 ini? Ya, saya tidak, ketika itu tidak memahami, karena kita bukan orang kesehatan. Rasa ingin untuk berbagi, rasa ingin untuk menolong antar sesama, walaupun saudara-saudara kita ya, itu termasuk saudara kita. Kita di dunia ini adalah bersaudara. Yes. Satu Adam dan Hawa kan Pak ya? Ah, iya. Jadi untuk menyampaikan rasa empati tadi terhadap negara RRC, Tiongkok ya, khususnya Iya. kota Wuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang kan. Jadi edukasi saya ketika itu, saya punya inspirasi. Mungkin saya bisa menyampaikan melalui edukasi musik sepertinya ya. Saya musik. Saya coba browsing di YouTube. Wah, ternyata ada lagu tentang Cahaya Wuhan. Tapi ketika itu belum ada dinyanyikan. Mungkin hanya penyanyinya saja. Oke, original songnya aja Iya, gitu ya. jadi saya coba cover lagu tersebut, ya kan? Ya niat saya sebenarnya tidak ada mau pingin top, Viral pingin atau dan tampil. sebagainya ya kan Iya, Pak? karena kan saya kan seorang anggota kepolisian yang memang sudah selayaknya sepatutnya untuk melayani, Yes. melindungi, dan mengayomi Mengayomi, masyarakat. benar. Tentunya saya juga bisa menghibur masyarakat, Iya. gitu loh. Jadi ketika itu saya coba melalui aplikasi Smule Karaoke, saya coba nyanyikan lagu tersebut. 2 hari setelah saya posting, ternyata tanpa saya sadari itu viral.
di media sosial. Bahkan dari teman-teman saya yang ada di Malaysia, Taiwan, dan Singapura, itu melalui WeChat ya, itu mungkin sana Kontak WeChat Bapak. ya, mungkin WeChat dan lain juga itu. Dia kontaknya melalui teman-teman yang mengerti dengan bahasa Mandarin ya. Oke. Mengerti dengan bahasa Mandarin, nyampaikan, Pak Hans, ini ada salam dari, saya nggak tahu, lupa ketika itu. Ya kan mungkin Asyong lo, saya nggak tahu nama-nama saya kan, tapi yang jelas dari teman-teman media di RRC. Sempat diwawancarai juga ya Pak ya? Iya, jadi mereka apresiasi. Iya, Bahkan dari pemerintahnya, Menteri Luar Negerinya, Ibu Huang Chungyin, Menteri Luar Negeri itu mengapresiasi. Bahkan Presiden Xi Jinpingnya juga kemarin memberikan apresiasi kepada kepolisian negara Republik Indonesia melalui Ibu Huang Chungyin, Menteri Luar Negerinya. Bahkan beliau memberikan saya kesempatan untuk berjalan-jalan ke luar Tiongkok negeri, sana. ke Wuhan. Oh, ke Wuhan ya Pak. Namun sampai sekarang ini karena kita Indonesia masih mengalami pandemi dan mungkin di negara sana belum bisa menerima tamu ya mungkin ya, karena kita kan masih mengalami pandemi gini. Ya insya Allah mungkin nanti setelah pandemi ini berlangsung akan saya teruskan pencapaian itu. Dan cita-cita saya ingin juga ya selain ingin ke Tanah Suci, itu sudah pastinya ya. Doakan ya teman-teman ya. Saya ingin berangkat ke Tanah Suci. Saya juga ya doakan ya. Amin. Dan yang kedua saya juga ingin jalan-jalan ke tembok besar Cina lah tentunya ya, dari kota Wuhan. Melihat keajaiban dunia. Bahkan saya pernah memposting dulu. Saya walaupun sudah viral di media sosial ini, ya kan? Bahkan ada yang nyebutkan, Pak Hans, ingin ketemu Andi Lau apa ketemu dengan Pak Kapolri? Saya bilang, daripada saya ketemu dengan Andi Lau jauh, mending saya ketemu dengan Bapak Kapolri ketika itu. Idam gitu Aziz. Ya? Iya, kenapa? Beliau adalah sosok pemimpin dan panutan bagi saya. Dan juga Bapak Kapolri kita yang sekarang, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo. Beliau juga adalah seorang pimpinan yang terhebat dan terbaik menurut saya. Izin Pak Jenderal. Izin Pak, kita juga. Oke, dan kabarnya melalui lagu tersebut, pokoknya perjalanan lagu tersebut dapat penghargaan dari Betul, Kapolri. tadi yang hampir kita lewatkan tadi kan. Nah, itu setelah dia, 2 hari viral, terus saya diundang di televisi hitam putih. Oke, wow, Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier untuk mengungkap balik tentang cerita pandemi. Ya seperti ini kita tadi hostnya. Wow, kira-kira saya seperti itu enggak ya? Oke, and then Pak, terus? Ya, setelah kita menceritakan tentang kenapa viral di media sosial, setelah saya kembalinya pulang dari acara hitam putih, terus saya diundang sama Kakor Spripim, Kapolri ketika itu untuk mengikuti acara di Pondok Dayung. Dan saya dipercayakan menjadi host ketika itu. Menjadi awalnya jadi kan host dan menghibur unsur pimpinan. Pada saat itu rapat pimpinan nasional seluruh Indonesia menghadirkan beberapa pejabat-pejabat utama dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Oke. Saya tidak nyangka ternyata Bapak Kapolri Dr. Andus Idam Aziz yang jenderal ketika itu beliau datang hadir. Jadi disampaikan, Dek, kamu yang viral lagu itu ya? Tanya. Siap, jenderal, saya bilang kan. Terima kasih ya, kamu telah mengharumkan citra polisi di negara tetangga katanya kan, khususnya di RRC katanya kan. Coba nyanyikan katanya kan. Saya nyanyikan lagu itu. Nah, lagu Caya Wuhan tadi kan. Begitu saya nyanyikan lagu itu, beliau langsung tepuk tangan. Kamu kemari sebentar, tanya. Siap, Jenderal. Kamu siap sekolah? Wow, siap, langsung ya dapat. Siap atau tidak? Siap, Jenderal. Tahun depan 2021 angkatan 50 kamu berangkat. Saya langsung sujud syukur. Alhamdulillah, Jenderal. Mandat terima langsung kasih. ya, Pak ya. Langsung. Mandat langsung dari Kapolri langsung berangkat 2021. Ya. Dan Tribuners, infonya ada kabar gembira, masih relate nih dengan yang berangkat tadi ya tahun 2021 kan, dan Senin kemarin 13 November ada 2 kabar bahagia, ya kan? Apa itu? Pak Hans aja yang ceritain ini. Oh kita iya. dengerin aja ya. 2021 kemarin kita
menjalani pendidikan perwira di Stupa Lenbikrat Polri. Ya, berdasarkan penghargaan dari Bapak Kapolri tadi, ternyata terwujudlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andus Idam Aziz yang saat sekarang ini sudah menjalani masa pensiun beliau kan, dan didelegasikan dengan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dan alhamdulillah beliau juga langsung melantik saya pada tanggal 13 September. Jadi selama pendidikan 6 bulan saya di Stupa Lenbikrat Polri, 6 bulan lamanya, pada tanggal 13 September 2021 kemarin, bertepatan saya dilantik juga dengan orang tua saya. Ibunda. Berarti ada 2 kabar bahagia, pelantikan Pak Hans oleh Kapolri dan pelantikan Ibunda. Tapi Ibunda bukan di kepolisian. Ya bukan dong, Salah. Saya dilantik menjadi seorang inspektur polisi 2, perwira pertama, Ibda, perwira polisi. Kalau sang ibu? Ibunda dilantik oleh Pak Edi ya, Ramayadi, Bapak Gubernur Sumatera Utara. Dan beliau alhamdulillah dipercayakan sebagai inilah jadi masyarakat. Apa tuh? Apa sih ya bahasanya Pak ya? Ya, penyampai aspirasi masyarakat lah ya. Iya, betul. Beliau dipercayakan masyarakat dan dilantik oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara menjadi Wakil Bupati Labuhan Batu Rantau Perapat. Wakil Bupati Labuhan Batu Rantau Perapat, Ibu dokter itu Bapak. Iya. Ibunda Hajah Elia Rosa Siregar SPD MM. Ibu Elia Rosa, ini cantik anaknya. Loh. Kayak saya nggak Pak, enggak ya. Ini anaknya membanggakan dan ibu juga membanggakan ya. Kita nyampaikan menitipkan amanah-amanah rakyat tentunya ya, Pak ya. Penasaran mau lihat ibunda saya? Boleh ya, tapi boleh ya. Dong. Tapi kan cuplikannya. Di sini. Sedikit dong. Ada. Nah, Tribuners, infonya nih Pak Hans ini dulu kan bersekolah di Yayasan Perguruan Panglima Polem di Rantau Perapat, ya kan ya Pak? Dan sering diajak teman-temannya katanya buat watching movie Andilau ya, karena udah zaman dulu ya memang ya favoritnya Andilau sih ya. Tahun berapa itu ya Pak? Film-film Andilau itu mungkin sekitar dari tahun 90-an ya? Iya. 90-an sampai tahun-tahun ya mulai ngetopnya Andilau itu dari tahun-tahun 90-an itu sudah melejit lah. Dan itu Pak Hans memang hobi nonton film Andilau atau keikut teman atau genre film kesukaan Bapak apa nih Pak? Awalnya? Iya, awalnya gimana? Mau saya buka rahasia? Iya, spill rahasianya Pak Hans cuma ada di sini loh. Justru saya dari kecil itu dibawa sama orang tua nonton film India. Tiap hari, tiap malam, dan tiap saat. Bahkan di rumah-rumah pun lagu India terus. Makanya kemarin nonton saya bingung kenapa bisa alirannya ke Mandarin, Hong Kong. Iya. Atau mungkin wajah saya sudah mirip aktor Hong Kong. Yes, tinggal gini dikit Pak, ditarik dikit aja Pak matanya Pak. India matanya belum. Namanya Hans ya? Hans. Dinasti Han ya? Bapak kembali ke dinasti Han lama sekali. Berarti Pak, dari kecil ternyata sudah sering mendengar lagu-lagu India, tapi di kala remaja, beranjak dewasa, malah lebih sering juga mendengarkan lagu Mandarin gitu ya. Terus gimana ceritanya Pak bisa? Ya pertama karena mungkin lingkungan. Karena kita di sekolah itu mayoritasnya itu orang-orang kita Tionghoa. Orang-orang kita Tionghoa. Cuman terkadang banyak teman-teman bilangnya kata orang Cina itu menurut saya itu bahasa seperti itu dihilangkan. Iya. Agak orang sensitif Cina ya, adalah ada di daerah Cina sana. Kita di Indonesia ini, mereka adalah bagian dari keluarga kita, warga negara Indonesia. Mereka adalah suku Tionghoa. Suku Cina tidak ada. Bahasa Cina pun tidak ada. Yang ada bahasa Mandarin. Bangsa Indonesia, bangsa Cina, itu berbeda. Tapi kalau istilahnya yang ada di Indonesia sudah menjadi warga negara Indonesia, ingat ya, suku Tionghoa, bahasa Mandarinnya.
berbagai macam Iya. bahasa. Oh, macam-macam lah ya. Ada Hokkien, Hokkien, Mandarin, ada segala macam. Tagalog, Ya. ada Teochew, dan lain sebagainya. Dan mereka sudah menjadi warga negara Indonesia ini. Tentunya bagian dari kita dong. warga kita dong. Iyalah. Inilah dia itu Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Punya hak dan kewajiban yang sama tentunya untuk Republik Indonesia, Pak. Tapi kan itu film dari Andy Lau. Memang genre film kesukaan Bapak memang Andy Lau atau gimana? Atau ada yang lain? Tentunya ketika itu saya dibawa sering nonton film-film Hong Kong lah ya. Film-film Hong Kong, Jadi emang suka ya, silat, Pak? film-film silat dulu ya, film-film Jet Li, Jackie Chan. Tapi saya lebih tertarik dengan film-film yang dibawa karakter ini oleh aktor Liu Tohua, Andy Lau tersebut. Ya, karena di samping wajahnya cakep Ganteng ya, kayak oke. saya gitu ya. Iya Pak, iya Pak. Jauh beda ya. Magic. Takut saya. Oke. Ya, jadi memang perawakan dia, Sosoknya dia itu, penjiwaan dia itu menyatu. Dan saya paling suka Dengan ketika filmnya, dia tuh ya. nyanyikan lagu tersebut ketika dia itu di penghujung film. Oh, Selalu closing-nya. tragis. Selalu tragis ya kan? Pasti wafat, meninggal, matilah dia gitu kan dalam epic film itu. filmnya itu ya Pak ya. Benar, karena dia selalu menceritakan tentang ya romansa, tentang kehidupan. Dia film-film dia menceritakan tentang rona kehidupan, maka saya suka. Bukan halusinasi, tidak. Dia Realita ya Pak ya. Betul, realita. Baik tentang kepolisian, dia pernah jadi inspektur polisi, pernah jadi bandit, cocok masuk. Bapak waktu Andy Lau jadi inspektur polisi, Bapak, gue banget ini gitu kali ya Pak ya. Saya banget itu gitu ya Pak ya. Justru saya lebih suka ketika dia itu menjadi seorang playboy. Oh ya, wah, Iya. berarti paham banget itu. Bukan. Cuman masuk apa itu? Karena dia kan seorang gangster ya. Sering Oke, dia iya, sering iya. bawa jadi aktor gangster dan dicintai banyak oleh teman-teman dia gitu kan. Playboy, di situ oke saya, ya kan. Bad boy lah zaman sekarang Bad boy bilangnya. lah. Berarti Tapi dalam film ya, iya dalam dong. film. Kehidupan nyata mudah-mudahan baik aja lah ya. Dan Pak, berarti Bapak terinspirasi menyanyikan lagu-lagu Mandarin mungkin termasuk dari filmnya Andy Lau ya. Ya. Berarti selain istilahnya Andy Lau penyanyi, ya kan Pak, pemain film, pokoknya multitalenta yang bisa jadi inspirasi buat kita semua tentunya. Salah satu inspirasi darinya Pak Hans. Dan netizen ini menjuluki Pak Hans ini sebagai Andy Lau Indonesia, ya kan? Itu gimana perasaannya Pak? Disamakan dengan aktor ya internasional lah ya. Ya. Gimana perasaannya Pak Hans? Perasaan saya itu Jangan sedih lah Pak. bukan Senang ya sebenarnya. Enggak lah. Oke. Ya, perasaan saya itu ya bangga lah. Tapi netizen menyampaikannya terlalu berlebihan juga terkadang. Terlalu berlebihan. Netizen kita sih gitu emang Pak. Iya, di Indonesia. Tapi boleh juga lah. Boleh, maksudnya gini loh Pak. Apresiasi loh Pak. Apresiasi bahwasanya ada lo Andy Lau di Indonesia nih lah. Ya, daripada Jangan ganti nama ya Pak. enggak lah, tetaplah. Tetap dari nama dari orang tua kan Pak. Oke, dan infonya nih Pak Hans ini pernah diundang ke beberapa provinsi untuk acara Cap Gomeh ya kan. Untuk acara seperti itu kan istilahnya perlu waktu juga kan Pak. Apalagi saat itu di acara katanya infonya Bapak pakai pakaian lengkap kepolisian. Nah, itu sendiri gimana Pak? Respon dari kepolisian, sudah ada izin atau gimana deh Pak? Ya, baik. Jadi dari tahun 2017 sampai 2020, 3 tahun saya itu sudah melakukan tour. Wah. Kayak artis nih Pak sih. Ada world tour-nya ya. Ataupun show lah ya, kalau kata artis itu show lah kan, konser lah kan. Di acara-acara Cap Gomeh, Imlek, Idul Fitri. Oh, nggak ketinggalan ya Pak ya. Tidak ketinggalan. Terus acara ulang tahun Dewa, Kelenteng. Akan tetapi semua itu sesuai dengan prosedur dan tidak mengganggu perjalanan ataupun tidak mengganggu kedinasan saya. Asalkan pihak panitia seperti Cap Gomeh ataupun Imlek dari awal sudah berkoordinasi dan mereka membuat surat permohonan kepada pimpinan saya, tentunya kepada Bapak Kapolda Jambi, Bapak Kapolres, nanti tembusannya ke Bapak Kapolri. Dan di situ saya juga
menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas sebelum Iya. saya bernyanyi. Iya dong. Saya akan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas di atas panggung seperti itu. Iya, ternyata selain untuk menghibur ya kan, karena kepiawaian Pak Hans ini menyanyikan lagu Mandarin, ya itu tadi pesan Kamtibmasnya tersampaikan juga. Tersampaikan dan antusias masyarakat Mm-mm. yang tadinya tuh Mm-mm. melihat polisi ini sosoknya yang agak ditakuti dulu-dulunya kata orang Tegang itu nih, kan, Pak. agak tegang ya. Kalau bahasa itu agak tegang ya. Mm-mm. Insya Allah dengan kehadiran saya melalui musik tadi ini, Iya. setidaknya beberapa Bisa membaur. rekan-rekan, sahabat ataupun masyarakat Mm-mm. yang hobi di musik, Mm-mm. ya kan, bisa mereka itu merasa nyaman. Mm-mm. Bahkan saya nyanyinya padahal cuman 1-2 jam, tapi foto-fotonya itu bisa 3-4 jam. Wah. Luar biasa. Aduh, udah Bahkan artis lebih banget ini, lebih Pak lama Hans. kita berfoto-foto. Iya dong. Justru disitulah kebanggaan saya. Iya. Berarti masyarakat Sudah mencintai lebih dekat dengan dengan kepolisian. kepolisian, Benar. bukan kepada saya. Iya. Begini loh, Mbak. Institusi ya Pak. Saya berpakaian preman, Mm-mm. berpakaian sipil, saya jalan kemana-mana, Mm-mm. orang tidak akan kenal. Iya. Iya benar. Tidak sih. akan kenal. Siapa ya tanya. Mm-mm. Tapi gitu saya berpakaian dinas, polisi, Mm-mm. Pak Ucok, Pak Hans. Mm-mm. Makanya saya itu tidak mau meninggalkan kepolisian. Mungkin Institusi tadi Mbak besar. pasti mau, ini saya curi dulu nih Curi dulu ya. jawabannya. Pasti nanya kan, Pak Hans kira-kira setelah terkenal gini mau jadi artis nggak? Iya. Pasti ya kan? Saya curi dulu Karena dong. ada foto-foto sampai tur udah ada foto-foto ini, aduh apa jangan-jangan mau jadi artis. Oh enggak. Ya Pak. Ya. Bagi saya, polisi bisa jadi artis. Akan tetapi, artis belum tentu bisa jadi Iya. polisi. Susah banyak Iya. ininya ujiannya. Karena tes fisik lagi. karena saya tidak ada apa-apanya, Mbak. Mm-mm. Tanpa baju dinas saya ini. Saya sangat bangga. Institusi besar tentunya ya Pak Iya. ya. Karena inilah baju dinas saya inilah Mm-mm. yang membesarkan saya. Mm-mm. Sehingga saya bisa mencapai menjadi seorang perwira pertama di kepolisian. Iya, oke. Dan istilahnya dengan perasaan seperti itu membawa aura positif ya Pak, bahwasanya kepolisian itu yang memberikan yang terbaik tentunya untuk warga negara Republik Indonesia. Nah, Pak Hans pengen tahu prinsip hidup dari Pak Hans ini apa sih? Kita udah mulai agak serius nih Tribuners. Prinsip hidup dalam kehidupan saya, Mm-mm. jangan melihat ke belakang. Oke. Pandang ke depan, raihlah masa depan, raihlah cita-citamu, dan tentunya jadikan kegagalan adalah moto untuk menjadi seorang yang bisa menjadi panutan bagi keluarga, nusa, dan bangsa. Kegagalan jadi pengalaman-pengalaman untuk Ya. bisa bangkit tentunya, move on ya, bukan move on dalam hal asmara aja lah ya. Move on ke hal yang lebih baik tentunya. Dan siapa nih motivasi terbesar dari Pak Hans? Tentunya motivasi saya adalah yang mendukung saya. Kedua orang tua saya Wah. Masih sehat ya Pak? masih sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan juga nggak lupa doa dari Keluarga. anak dan istri. Iya, keluarga terdekat. Dan saya yang juga lain. nggak saya lupakan juga Mm-mm. tentunya pimpinan saya, Iya Bapak dong. Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, dan juga Mm-mm. institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Iya, circle-nya Pak Hans keren lah Benar, isinya ada ya. juga yang terlupakan. Apa tuh Pak? Tentunya dukungan dari netizen yang Iya. positif dong ya. Iyalah, iya, Tentunya dari seluruh masyarakat Indonesia dan Amin. fans-fansnya Andi Lau Indonesia. Yes, tapi Pak haters pun itu Pak. Haters itu adalah apa ya? Fans yang tertunda itu Pak. Sebenarnya dia ngefans sama kita, cuman menyampaikan dengan cara yang berbeda. Biar kita lebih ini kan introspeksi diri mungkin kan nggak kan Bapak bilang. Kan saya tadi itu, kan saya bilang, saya tidak ingin dipuji, Iya benar. saya ingin dikritik. Kenapa? Biar bisa bergerak lebih baik Betul, lagi. karena kita ini tidak ada yang sempurna, Nah, ya kan? saya- Biar ke depan kita bisa lebih berbuat yang jauh lebih baik. Lebih baik lagi. Kesempurnaan itu hanya milik yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, ya kan. Dan ini kan Bapak sudah jadi perwira nih Pak Hans ya. Tapi ada dong, pengen ada lagi target yang ingin dicapai ke depannya itu Pak. Apa nih Pak?
Tentunya target yang saya ingin capai ke depannya, saya rasa dengan diberikannya saya menjadi seorang perwira polisi ini, saya rasa ini sudah lebih dari segala-galanya. Lebih dari segala-galanya. Alhamdulillah, saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan berkat limpahan dan rahmanya lah, makanya saya bisa mencapai titik ini. Target saya ke depan ingin berkarir lagi yang jauh lebih baik. Tentunya saya selalu menerima apapun tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan. Baik di fungsi manapun, yang penting saya masih bisa mengabdi kepada nusa dan bangsa. Tentunya bisa membahagiakan anak dan istri dan orang tua. Dan memberi manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia. Dan nih, sebelum yang terakhir ya, ada satu yang dua sebelum terakhir nih. Sebelum menjadi anggota kepolisian nih Pak Hans, ada nggak kepribadian Bapak yang berubah dari sebelum dan sesudahnya? Ya. Dan berefek mungkin ya terhadap kehidupan. Jelas yang awalnya kita mungkin dari masyarakat sipil ya, ya mungkin dari anak sekolah kita dididik menjadi anggota Polri ya, dididik menjadi anggota Polri, tentunya kita gembleng ada sekali ya kan perubahan Pak? Ya tentunya mental, mental kepribadian, terus cara berpikir, cara berpikir, dan tentunya bisa jadi panutan bagi masyarakat. Nah, dan saya pun menjadi seorang perwira ini pun dia lebih tingkat lagi, tentunya menjadi first line supervisor, pengawas, membantu mengawasi rekan-rekan saya yang masih bintara gitu kan, dan tentunya bisa menjadi panutan bagi mereka, dan bisa menjadi, tentunya doakan saya bisa menjadi pemimpin bagi rekan-rekan saya yang bintara-bintara. Mari bekerja untuk satu, semua untuk satu, ya bukan ya, satu untuk semua, semua untuk satu. Dan saya juga bekerja tidak bisa sendiri, pasti dibantu oleh rekan-rekan saya. Timnya juga. Jadi harus bersatu padu, bekerja sama, kolaborasi. Kuncinya. Betul. Ya kan. Dan yang terakhir nih, pengen tahu nih, share dong Pak ke Tribuners atau yang lagi nonton kita ini kan, tips versinya Pak Hans bagaimana menjadi pribadi yang menginspirasi, dan pesan-pesan dari Pak Hans untuk masyarakat di masa pandemi sekarang ini. Tipsnya dulu deh, baru pesan-pesannya. Simple saja tips bagi saya. Ingat sama yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jangan pernah sombong, takabur, dan selalu ucapkan rahasia syukur. Karena kita adalah insan, manusia biasa yang tak luput dari segala dosa. Ya, Pak, dan tentunya hargai, hormati kedua orang tuamu, dan juga selalu setia kepada keluarga, anak dan istri. Utamakan kejujuran, dan tentunya melayani masyarakat, melindungi masyarakat, mengayomi rasa masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan serta ketulusan. Buat teman-teman saya, jika Anda gagal, itu adalah kunci kesuksesan. Jangan pernah merasa kita tuh minder, karena kegagalan adalah kunci kesuksesan. Oke, dan pesannya buat masyarakat di masa pandemi ini apa nih Pak? Ya, pesan saya kepada masyarakat Indonesia, mari kita membantu upaya pemerintah dalam rangka menangani dan memutuskan mata rantai virus COVID-19 ini dengan cara ikuti anjuran pemerintah. Gunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Itu yang paling penting. Dan tetap jaga
Kesehatan. Tentu. Vaksin juga kalian ya. Ya, ayo yang belum vaksin, Iya. silakan vaksin. Dan kita sudah melayani di seluruh Indonesia Iya, tentunya tentu ya. dong, lebih. Gratis ya. Gratis. Gratis. Dan Lebih. ada di Polres-Polres ada, di Iya, Pak. Polda-Polda ada, Memang Polsek-Polsek ada. keren loh itu Pak, Oh, sampai iyalah. institusi Yuk kepolisian kita aja. ucapkan terima kasih kepada Bapak Iya, Presiden. Yuk. terima kasih Terima Pak kasih, Presiden Bapak Jokowi. Presiden Joko Widodo. Iya, istilahnya telah ini ya Pak ya, benar-benar fokus dalam memutuskan mata rantai COVID-19 ini melalui tadi banyaknya tempat vaksin, Iya. termasuk Terima di kasih buat unsur TNI Polri, Oh, iya Bapak juga. Kapolri, Bapak Kapolri. Panglima TNI. Yes, Bapak Panglima TNI, Dan terima juga kasih buat seluruh jajarannya. Yes. Oke, Tribuners, kita sampai di akhir acara Tea Time bersama Pak Ucok Hansi Mangunsong, Ibda ya Pak ya, mohon maaf, Ibda Ucok Hansi Mangunsong. Terima kasih Pak Hans atas kehadirannya di sini, terima kasih sharingnya. Semoga Bapak bisa menjadi pribadi yang lebih menginspirasi lagi dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat Indonesia dan untuk institusi Bapak sendiri tentunya. Dan Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Semoga menginspirasi buat kalian ya kan. Dan akhir kata, saya Tana Sution bersama Ibdahan Simangunsong Andilau Indonesia. ya itu dia nggak ketinggalan ya. Dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. 大家好，我是Ucok Hans. Andilau Indonesia ini cinca wacai. Ibdahan Simangunsong asal dari Polda Jambi, Polres Tanjung Jabung Barat, Kanit Turjawali Satlantas Polres Tanjung Barat, bersama dengan Ibu Ngartini Huang. Ngartini Huang. Kali ini kami akan mempersembahkan special edition buat Tribun Medan, Yeliang Taipei Wo Desin. Ni wen wai ni o dou sen wai ni o qi fen 我的情一生，我的爱一真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有七分。我的情不变，我的爱不变，月亮代表我的心。静静的一个吻，我的爱变我的心。深深的一光景，我精彩建造如今。你问我爱你有多深，我爱你有七分。我的爱也深，我的爱不变，月亮代表我的心。谢谢。 Terima kasih Pak. Aduh, indah banget suaranya.